Indonesia memiliki beragam bentuk kesenian yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah seni kriya, suatu bentuk kesenian yang umum kita kenal dan sudah menjadi warisan leluhur kita. Dalam buku Sebuah Potret Warisan Budaya, karya Atmosudiro, seni kriya adalah sebuah hasil karya manusia yang memerlukan keahlian khusus dan berkaitan dengan tangan, sehingga seni kriya sering disebut kerajinan tangan. Kata kriya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti membuat atau mengerjakan. Seni kriya memiliki nilai estetika dan berfungsi praktis karena tujuannya adalah menciptakan objek yang bersifat seni fungsional. Merebaknya seni kriya di subsektor ekonomi kreatif memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi kita. Sobat TVRI tahu nggak sih kalau di kota Kendari sudah banyak pelaku usaha yang menekuni seni kriya ini? Nah, langsung saja nih, kita akan mengunjungi salah satunya. Bangga buatan Indonesia, lokal itu keren! Halo Kak. Iya Kak, silahkan. Ya, perkenalkan saya Ayu dari tim TVRI. Nah, Kak, tadi saya kan lagi cari-cari aksesoris. Terus lihat di sosial media, tepatnya Instagram, ada Mayriska Craft. Nah, makanya kesini. Oh gitu. Iya, terus ini kalau kesini juga melihat apa sih namanya ini? Manik-maniknya Iya. tuh lucu-lucu terus unik-unik Kak. Ini di sini dijualnya apa saja sih sebenarnya? Oh ya, ini namanya tuh manik-manik serok. Oke. Kalau kita mau beli manik-manik seroknya itu, caranya kita bisa pilih-pilih custom. Dia per 25 gram itu harganya hanya 12.000. Oke. Nah, selain manik-manik serok ini, nah itu dijualnya apa saja Kak? Ini ada buket, Iya. ada papan ucapan, Oke. ada gift, Mhm. ada gelang, kalung Mhm. yang dari manik-manik. Iya. Oke, jadi manik-manik ini bisa dibuat jadi apa? Bisa dibikin strap-on, bisa Mhm. gantungan kunci, Oke. gantungan tas, Mhm. terus bisa bros. Oke. Oh, ternyata banyak ya. Nah, saya tuh mau custom Kak, sesuai Boleh. selera saya. Boleh, Kak. Bisa Kak? Bisa saya ambilkan Oke. wadahnya dulu. Oke. Iya, saya berarti milih-milih dulu ya Iya. Kak. Nah, ini berarti setiap manik-manik ini beda-beda harga. Sama-sama. Oh, sama semua Iya, bisa di harganya. custom, Oh, bisa bisa dikasih. dipilih-pilih juga. Oke. Karena saya sukanya warna warna pastel ya sepertinya. Ini kayaknya saya mau buat gantungan kunci, terus cincin, sama gelang Oh, juga, terus gantungan handphone. Jadi Iya. kalau kayak gantungan handphone itu yang mana saja bagus? Oh iya, kalau untuk gantungan handphone kita bisa pilih yang ini, Yang besar-besar ya? Iya, yang besar-besar. Hmm. Terus Mungkin bisa di mix nanti. mix juga bisa? Iya, di mix Oke. dengan ini. Oke. Harus warnanya beda ya. Oke. Nah, kalau pengerjaannya ini bisa memakan waktu sampai berapa lama? Mungkin paling lama 20 menit. Oh, 20 menit Ini ada yang bulat-bulatnya juga. bulatannya. Oh iya. Nah, Sobat TVRI-ku, sekarang Ayu sudah bersama dengan Kariska, owner dari Mayriska Craft Kendari. Nah, di hadapan kita juga sudah ada peralatan dan juga bahan-bahan untuk membuat apa aja nih Kak? Ini di depan kita sudah ada bahan untuk membuat gelang, cincin, Oke. gantungan kunci, gantungan tas, dan strap-on. Bisa juga bikin bros. Wow, seru nih ya. Jadi kita akan membuat
yang di awal tadi adalah Cincin mungkin cincin ya. dulu. Kita buat Oke. cincin terus Nah, gelang. bahan dan alatnya apa saja nih Kak? Di sini ada manik pasir. Ini manik pasir. Iya, manik pasir sama ada senar elastis Oke. sama kita pakai gunting. Potong dulu sepanjang 25 cm senar elastisnya. Nah, Kak, sembari kita membuat cincinnya nih, Ayu mau ngobrol sama Kak Rizka. Ini sejak kapan sih Kak Rizka bergelut dengan seni craft seperti ini, Kak? Ini tuh awalnya dari 2011 ya, waktu itu masih SMP. Memang sudah suka bikin-bikin kreasi-kreasi. Oh, dari SMP memang Iya. udah hobi ya? Terus kayak awalnya tuh untuk dipakai sendiri, tapi kayak teman-teman di kelas, guru-guru itu suka, jadi akhirnya dijual dan sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Berarti memang hobinya buat aksesoris-aksesoris seperti ini ya. Tapi waktu itu ngambil modalnya di mana? Kan masih sekolah. Kan di situ sudah ada internet kan, sudah ada Google, jadi Iya. kayak lihat kreasi-kreasinya itu dari Google, kreasi Oke. manik-manik dari Google gitu. Maksudnya modal beli-beli kayak manik-manik seperti ini gitu loh. Dari sisihin uang jajan sih Wow, awalnya. keren. Oh ya, sisihin uang Iya. jajan. Terus berawal dari situ bisa membangun salah satu store yang cukup besar juga ya untuk manik-manik di Kota Kendari. Iya, oke. Nah, berarti itu dimulai dari tahun berapa tuh Kak? Dari 2011. Dari 2011. Oke, 2011. Tapi ternyata konsisten juga ya? Iya, alhamdulillah konsisten karena memang awalnya kan hobi. Iya. Jadi kayak setiap hari terus kayak berulang-ulang dikerjakan dan ternyata stoknya bisa sampai sebanyak ini dan sekarang semakin banyak varian-varian model-model manik-maniknya. Oke. Kalau manik-manik yang dulu itu kan kayak model-model jadul begitu, kayak dari Yang model kancing apa gitu? ya, kayak misalnya dari kancing-kancing saja yang Oh. iya, ada manik-manik kancing itu. Yang zaman dulu Iya, ya. yang zaman dulu. Mm-mm. Nah, sekarang tuh banyak sekali variannya. Jadi kayak kita tuh bisa lebih luas lagi, kita bisa lebih banyak lagi kreasinya. Oke. Nah, Kak, kalau dalam membuat seni craft seperti ini gitu, kayak contohnya cincin atau gantungan kunci, ada nggak sih maksudnya kayak kendala atau susah-susahnya ternyata membuat seperti ini gitu Kak? Kalau untuk susahnya itu kita paling harus update terus ya. Kita harus update maniknya, kita harus update skillnya kita juga karena kan model-modelnya itu banyak. Iya. Jadi memang kita harus selalu update. Oke. Kayak apa yang lagi viral itu kita harus selalu ready-kan. Oh iya. Apalagi anak-anak sekarang kan mereka sudah pintar berkreasi ya, karena mereka lihat di internet, mereka lihat di TikTok atau sosial media lainnya. Kak, ini kan lagi buat cincin nih. Kalau kayak buat cincin tuh ada aturannya nggak? Nggak ada sih, paling kayak kita sesuaiin aja dengan ini ukuran tangannya. Oh, ukuran jarinya. Iya, ukuran Terus, jarinya. seleranya juga manik-maniknya mau yang seperti apa gitu Iya. kan. Nah, biasanya kalau kayak membuat seperti ini tuh berapa lama gitu habis waktunya? Kalau untuk cincin cepat sih dia karena kan kecil. Oke. Iya. Jadi mungkin makan waktunya sekitar berapa lama? 5 menit mungkin sampai 10 menit lah paling lama. 5 sampai 10 menit. Iya. Tapi kalau kayak kakak sendiri begitu, ini jadi kayak mereka custom, mereka milih-milih terus dibuatin di sini. Iya, bisa. Oh, oke. Tapi kadang juga kan mereka kayak mau belajar gitu membuat seperti ini. Kakak juga buka kelas seperti itu nggak? Iya. Bo, buka juga? Iya, saya buka kelas untuk pelatihan buket, Oke. pelatihan meronceng, pelatihan membuat gift, Oke. parcel begitu. Wow, keren ya. Nah Kak, Ayu mau milih untuk cincinnya hurufnya A, E. Ini huruf E sama huruf A. Bisa nggak Kak? Saya bisa. Kalau untuk kayak kendalanya, ada nggak Kak? Kalau kendalanya itu ya tadi yang saya bilang untuk kita selalu harus update ya. Oh itu. Iya, kalau untuk kendala lainnya nggak ada sih, karena kan selalu aktif promosi juga. Ya, tapi kalau kayak stok manik-manik begitu, stok manik-manik yang mungkin kakak ngambilnya dari luar kan? Iya. Stok manik itu ada terus tidak? Ada,
Dan update terus. dan update terus. Tapi ini berapa lama begitu? Kayak contohnya mungkin sebulan bisa habis berapa banyak, terus bisa stok lagi begitu. Iya, kalau waktu awal-awal viralnya strap-on ya itu bisa sampai 25 kilo per bulan. Kakak pesannya 25 kilogram per bulan. Wow, banyak ternyata ya peminatnya di Kota Kendari. Karena orang di Kendari ini anak-anaknya itu kreatif semua ya. Iya, Orang iya. dewasa bahkan ibu-ibunya sekarang itu mulai belajar meronce juga. Oh, ini namanya meronci. Iya, ini Oh, namanya meronce. Kayak ini dia udah jadi cepet loh. Tadi kita ngobrolnya cuma sebentar aja, tapi ternyata jadi. Oh, cantik sekali, Masya Allah ya. Nah, tara. Cantiknya. Aduh. Ih, lucu loh, Kak. Aduh, keren. Nah, ini kan cincin. Kira-kira harganya berapa? Kalau cincin ini harganya 3.000-an. 3.000 rupiah. 3.000 rupiah secantik ini dong, Masya Allah. Aduh, lucu ya. Sekarang kita mau buat Gelang. gelang. Mau coba? Boleh. Ini diukur dulu juga ya untuk ukuran gelangnya. Kita ambil ukuran 30 cm karena kan nanti akan ada yang tali yang digunting. Jadi kita ambil 30 cm. Oke, dikasih lebih begitu Iya, ya? dilebihkan. Oke. Yang pertama itu apa, Kak? Kita pegang dulu ujungnya supaya dia. Oke. Terus kita masukkan manik-maniknya. Yang mana tuh? Kariska, kalau saya tadi lihat juga kayaknya ramai sekali ya. Pembelinya tuh anak-anak, Kak. Iya, karena memang untuk manik-manik, aksesoris ini pecintanya itu bukan cuma di kalangan orang dewasa, remaja, tapi bahkan di anak-anak pun itu mereka suka, bahkan mereka bisa berkreasi sendiri. Wah, keren loh ya. Berarti untuk segmentasi dari aksesoris craft ini apa saja? Kayak contohnya cincin itu kayak anak-anak. Oh iya, kalau cincin-cincin itu seperti biasanya sih lebih banyak yang pilih itu anak-anak, anak sekolah. Kalau kayak strap-on, gantungan tas itu lebih ke kalangan remaja dan ibu-ibu ya mungkin. Jadi semua lapisan masyarakat lah ya. Ke semua kalangan. Semua kalangan suka dengan kerajinan craft seperti ini. Kalau kayak membuat gelang atau cincin ataupun kerajinan craft lainnya, itu kan biasa kan memang tergantung selera kita kan, selera pembelinya begitu. Tapi Kakak Rizka tuh kasih masukan nggak? Maksudnya, oh kalau kayak warna begini itu cocoknya yang model kayak seperti ini, atau kayak mutiara-mutiara kah, atau yang kayak permen-permen kayak gitu. Ya, biasanya kan yang kayak ada pemula itu pasti saya selalu sarankan untuk saya selalu tanya dulu mau buat apa, nanti saya sarankan untuk manik-maniknya bisa pakai manik-manik yang misalnya strap-on ya, berarti dia harus pilih manik-manik yang besar-besar. Oh gitu. Jadi kalau kayak cincin juga pun ini beda juga ukurannya dan manik-maniknya ya, Kak. Ini Kariska sendiri sebenarnya belajarnya itu dari otodidak berarti ya? Iya, otodidak. Tara, sudah jadi untuk gelangnya. Wah, keren loh. Kita coba pakai. Tara. Nah, Sobat TVRI, gelang sama cincin kita sudah buat. Kira-kira kita akan buat apa lagi aksesorisnya? Nah, Kariska mau buat apa lagi nih? Kayaknya kita bikin strap-on ya, tali HP. Oke, tali handphone, gantungan handphone ya. Setelah itu gantungan apa lagi, Kak? Gantungan kunci atau gantungan tas. Oke, oh gantungan tas. Iya, itu juga banyak sekali peminatnya sekarang, Kak. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang kayak strap seperti itu sama kayak gelang, cincin dan lain, itu yang paling banyak peminatnya dari berasal Kota Kendari atau luar Kota Kendari? Kalau untuk strap-on itu sampai ke Kalimantan ya saya ngirimnya, karena memang peminatnya itu sampai Kalimantan. se-Indonesia. Oh, oke. Jadi memang banyak juga followers dari My Rizka Craft
Kendari yang di Instagram itu tidak hanya di kota Kendari ya, Iya. melainkan ada di beberapa kota-kota besar di luar kota Kendari. Contohnya Kalimantan. Kalimantan, Palu, Wow. Makassar, Hmm. sampai di ini juga Pak. Saya pernah ngirim ke daerah Jawa juga sih. Daerah Jawa, wah keren. Padahal kalau mau dipikir di sana juga banyak yang seperti Iya. ini kan Kak. Tapi ternyata mungkin mereka tertarik dengan hasil karyanya Kak Rizka yang unik, terus keren juga, lucu-lucu semua lah ya. Nah Kak, kalau kayak untuk pesanan-pesanan aksesoris seperti ini, sampai berapa banyak sih sebenarnya kayak mungkin kakak juga kayak membuka kerja sama begitu atau sama salah satu toko gitu ya untuk bisa dijual kembali, itu sampai berapa banyak? Ada salah satu counter besar di Kota Kendari itu biasanya dia order 5 sampai 7 juta. Wow. Per satu kali order itu biasanya order 1 minggu atau 2 minggu sekali. 2 minggu sekali di order dan itu beragam. Beragam, mulai dari strap-on, tali masker, untuk gantungan kunci. Seperti itu sih yang untuk counter-counter. Kalau untuk toko aksesorisnya itu dia pesan gelang, pesan cincin, kalung, strap-on juga. Ya. Yang paling besar ataupun paling banyak itu sampai berapa jutaan? Sampai 8 juta sampai 10 juta pernah. Wow, banyak itu. Itu bisa per bulan pemasukannya segitu juga atau lebih dari segitu? Lebih dari itu. Wow, Iya, keren. jadi betul omset untuk manik-manik itu sebenarnya murah sekali modalnya, tapi untuk omset dan pendapatannya itu memang ya banyak ya, karena kan lebih ke jasa ya, dia Ya, lebih besar betul, dari lebih besar jasanya. Iya, iya. Karena pembuatannya itu agak rumit ya. Iya. Jadi yang dibeli adalah jasanya Iya. gitu kan. Nah, kalau kayak strap handphone ataupun strap tas itu berapa lama biasanya? Untuk pengerjaannya mungkin sampai 20 menit. Kayak bahan atau peralatannya sama juga ya? Iya. Tapi kita talinya pakai- aja yang Iya, membedakan. yang membedakan itu tali, kita pakai tali giok, Tali giok. Kalau kayak tadi gelangnya tali senar elastis. senar elastis. Sama dengan cincin nggak sih? Iya, sama. Oke. Kalau ini memang dia khusus untuk bikin strap-on talinya. Kita ini masukkan lagi manik-manik yang bulat-bulat dulu, Oke. sambil diselingi dengan manik-manik dengan mote-mote yang berbagai macam varian model ini. Iya, iya, iya. Oke. Jadi memang kakak tuh kerjasamanya dengan salah satu dengan beberapa ya, Iya. beberapa store yang ada di Kendari juga begitu, sama yang di luar nggak sih? Iya, reseller-reseller dari luar daerah juga banyak. Oh wow, keren. Nah, tapi kakak kan buka kelas tuh. Mereka yang datang ke sini atau kakak yang Saya yang ke tempatnya mereka? Saya yang diundang ke tempatnya mereka. Tara, ini strap handphonenya udah jadi. Nah, strap handphone sudah, gelangnya juga udah, cincinnya juga udah, Sobat TVRI. Sekarang kita mau buat apa? Gantungan tas kita buat dari kawat bulu. Kawat bulu. Oke. Jadilah strap tas yang seimut ini dan secantik ini. Ih, lucu. Emang agak ribet ya kak pembuatannya, karena harus menggunakan tang, terus
ada lem lilin juga begitu. Tapi semuanya tergantung selera kita, mau modelan yang bunga-bunga seperti ini kah, atau mau dibuat seperti ini juga kayak kelinci gitu loh. Nah bisa, dan ini dia bukan apa sih namanya modelannya ini Kak? Besi ring ya, ring sama ini rantai biji lada. rantai biji lada. Jadi tergantung selera sobat TVRI Ko. Kayaknya Kak Rizka semuanya sudah lengkap ya. Tadi udah ada gantungan kunci, ada gantungan tas, ada gantungan handphone, terus ada cincin, ada gelang juga, terus ada kalung yang cakep ini. Ih, Masya Allah keren banget loh ini ya Kak. Kalau yang tadi perintilan-perintilan yang unik-unik itu kita sudah buat, sekarang kita mau membuat apa? Kita mau merangkai bunga di buket. Merangkai bunga di buket ini. Nah, ini biasanya ada tipsnya nggak sih Kak Rizka kalau kita mau merangkai bunga di buket ini? Mau disesuaikan warnanya kah atau seperti apa? Yang pasti kita sesuaikan warna bunga dengan warna kertasnya. Oke. Terus untuk bagian belakangnya itu bunganya harus lebih tinggi. Terus nanti semakin ke depan bunganya semakin rendah supaya tatanannya itu kelihatan rapi, terus bervolume. Oh, oke. Nah, tapi kalau buket ini berapa lama pengerjaannya Kak? Buket ini kalau yang besar itu lumayan lama ya, bisa sampai 1 jam sampai 1 jam setengah. Oh, oke ya. Jadi tadi buketnya memang dirangkai ataupun dibuat terlebih dahulu, karena kalau di sini juga banyak jualan tuh buket bunga, tapi cuman buketnya aja. Nanti untuk rangkaian bunganya isiannya tergantung dari keinginan si pembeli. Bisa di custom, misalnya isiannya tuh bukan cuman bunga. Oh, oke. Iya, bisa diisi snack, foto, uang, bisa diisi pokoknya sesuai dengan Keinginannya, requestannya pembelinya aja gitu ya, customernya. Oke, kalau begitu Sobat TVRI langsung aja kita rangkai bunganya di dalam buketnya. Jadi peralatannya memang itu, ada buket. Di sini juga bisa dibeli cuman buketnya, terus nanti dirangkaikan bunganya juga ya Kak. Nah, harus ada tang seperti ini ya. Dia tangnya beda ya? Ya, ini namanya tang potong. Tang potong. Oke, memang khusus untuk potong bunga plastik ya, batang bunga plastik gitu ya. Nah Kak, kalau kayak buket seperti ini tuh harganya berapaan? Kalau untuk buket yang seperti ini tuh harganya 35.000 saja. Wow, 35.000 saja kalian sudah bisa mendapatkan buket bunga yang lucu dan keren-keren ya. Nah, kalau untuk itu buket bunga tuh, kalau kayak uang atau snack apakah sama juga? Beda. Oh, beda-beda. Tergantung dari tingkat kesulitannya, Oke. untuk isiannya, tergantung dari banyak isiannya. Jadi kayak harganya tuh beda-beda. Oh, beda-beda. Semakin simpel harganya semakin murah. Murah. Tapi yang paling murah 35.000. Ada yang 25.000. Ada yang 25.000 paling murah, tapi yang paling mahal berapaan tuh Kak? Yang paling mahal itu bisa ada sampai 250.000. 250.000. Itu yang memang super jumbo, terus isiannya uang. Wah, oke. Baiklah kalau begitu. Nah, kalau yang ini pasti bunganya warna ungu kan. Dia tuh dimulai dari tengah kah atau di samping kanan kiri? Kalau yang untuk bulat begini kita mulai dari tengah. Oh, tengah. Oh, jadi dia potongannya ke samping gitu ya. Jadi kayak biar runcing gitu di bawahnya kan. Jadi di Dari tengah. tengah dulu. Oke, dari tengah ya. Oke. Terus kita tambah dengan ini yang ungu, bunga mekaran. Oke. Ini dibuat di Sampingnya boleh. Kita isinya kanan kirinya dulu gitu ya Kak. Pokoknya disesuaikan aja nanti. Oke. Nah, kalau yang seperti ini banyak juga yang komplain gak sih Kak? Kalau komplainnya sih enggak ya. Ya. Karena sementara proses pembuatan itu memang selalu komunikasi dengan pelanggannya. Mintanya seperti apa gitu. Jadi bisa di request gitu ya Kak. Untuk buket itu ya dia harus sisi kanan dengan kiri ya. Sisi kanan dengan kirinya itu harus sejajar, Seimbang gitu ya. supaya dia bervolume begini. Biasanya kalau kayak yang mesen buket bunga seperti ini dipakai untuk apa? Kayak
Biasanya tuh untuk acara wisuda, untuk wedding, pernikahan ya, untuk hadiah ulang tahun, apalagi kayak ini ada momen-momen seperti hari guru, hari ibu, atau sebentar lagi Valentine, hari. iya. Yuhu, sudah jadi. Masya Allah, buket bunga warna ungu dan juga warna merah ini udah jadi. Dan ternyata tidak sesulit itu ya. Intinya kalau dari tips Kak Rizka seperti apa nih untuk membuat buket ataupun membuat aksesoris-aksesoris lainnya, Kak? Jadi tips untuk membuat buket itu kita harus sesuaikan warna bunga dengan warna kertasnya. Terus kita harus sesuaikan juga dengan warna pitanya supaya warnanya itu terlihat menarik dan cantik. Oke. Nah, kalau untuk aksesoris yang lainnya? Ya, untuk aksesoris sama juga sih, kayak penempatan warna itu memang sangat penting ya untuk kayak aksesoris, biar warnanya itu jatuhnya nggak mencolok sama nggak norak begitu. Oh, iya. Kalau begitu itu adalah tadi trik dan juga tips untuk membuat aksesoris dan juga buket bunga yang ada di Mayriska Craft Kendari. Wah, buket bunganya indah. Terus aksesorisnya juga lucu dan unik-unik. Wih, pokoknya keren lah ya. Nah, karena tadi Ayu sudah diajar meronce dan juga merangkai bunganya. Ini saya ngucapin banyak terima kasih deh buat Kak Rizkanya. Nah, pokoknya sukses buat Mayriska Craft Kendari. Nah, harapan kedepannya sih apa gitu Kak Rizka untuk Mayriska Craft Kendari ini, Kak? Harapan saya untuk Mayriska yang pasti semoga Mayriska makin berkembang dan semoga Mayriska makin banyak menyediakan bahan-bahan kerajinan tangan dan produk-produk dari kreasi kerajinan tangan. Dan pastinya saya selalu berharap Mayriska semakin banyak yang kenal, semakin luas pemasarannya. Amin, itu dia harapan ke depan untuk owner dari Mayriska Craft Kendari, yaitu Kak Rizka sendiri. Luar biasa Kak Rizka, pokoknya kita selalu support para UMKM, support juga untuk brand-brand lokal yang sudah dibuat oleh Mayriska Craft Kendari. Nah Kak, kita ada oleh-oleh sedikit untuk Kak Rizka, mohon untuk diterima ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Kak Rizka yang sudah mengajarkan saya, sudah memberikan juga kesempatan untuk meronce dan juga merangkai bunga-bunga ini. Dan terakhir nih buat Kak Rizka sebagai owner untuk mempromosikan Mayriska Craft Kendari. Untuk kalian warga kota Kendari ataupun dimanapun berada yang mau order bahan kerajinan tangan atau aksesoris handmade, kalian bisa datang langsung ke Jalan Teporombua atau kalian bisa hubungi nomor di 0822 9019 8242 atau bisa order via online di Instagram kita Mayriska Craft Kendari. Facebooknya juga ada Mayriska Craft Kendari. Nah, buat kalian sobat TVRI yang mau memesan aksesoris, bisa langsung saja untuk order di via online maupun offline di store Mayriska Craft Kendari. Bangga buatan Indonesia, lokal itu keren. Karya anak bangsa adalah kebanggaan kita bersama. Semakin banyak kita mendukung produk lokal, maka semakin besar pula kita membangun Indonesia.
Mari cintai, beli, dan banggakan produk dalam negeri. Karena bangga buatan Indonesia, lokal itu keren.